kita akan membahas ciri-ciri orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah. Maksudnya orang yang sudah hatinya bersih, orang yang sudah manahipun ditempati Allah Subhanahu wa taala, sudah tingkatan musyahadah, sudah mampu mersani Allah, meskipun para ulama mersani Allah dengan mata hati. Napa kemawon ciri-ciri ini pun yang ingkang sampun mencapai tingkatan ma'rifatullah nomor 9. Tiange kala wau sampun mencapai tingkat ketaatan secara total dumateng ngarsanipun Allah. Pokoke urip wis kangge ibadah, sedaya sudah pasrah sumeleh dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, seolah hidup niki hanya untuk Allah, untuk akhirat. Iku ciripun ingkang nomor 9. Nomor kalih yang ingkang sampun mencapai tingkatan ma'rifatullah, cirinipun inggih punika sampun nggadahi ketenangan manahipun, tenang. Terus panjenengan sedaya iki kula berguru kali panjenengan tenang. Tenang ini supaya pas ada masalah apa saja tenang, karena sedaya kula wau sumberipun saking Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ada sifat tenang nomor kalih. Nomor 3 yang ingkang sampun mencapai tingkatan ma'rifatullah inggih menika wonten rasa raos takut menawi nglampahi maksiat. Niku ada rasa takut. Pramila menika ketika Umar bin Khattab badhepun salat, ketika membaca salam itu Umar bin Khattab niku ketawa mengingat sebelum mlebet agami Islam kalau mau sempat damel patung saking tepung lah bahasa Jawa nipun, disembah dhewe, gawe patung dhewe disembah sendiri. Itu akhirnya lucu, akhirnya ketawa setelah selesai sholat membaca salam. Kemudian Umar bin Khattab juga setelah selesai sholat menangis terseduh-seduh keranten napa niku, mengingat masa lalunya sebelum masuk agama Islam yang begitu istilahnya itu menjadi seorang yang melakoni maksiat, istilahnya itu yang jauh daripada Allah, sehingga Umar bin Khattab itu pernah membunuh anaknya sendiri yang putri. Ketika zaman jahiliyah itu kan kalau punya kagungan yoga putri itu kan dianggap ada gunanya, sehingga Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya sendiri sehingga nangis terseduh-seduh. Nah inilah tingkatan sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah. Lajeng nomor sekawan cirinipun tiyang ingkang sampun mencapai tingkat ma'rifatullah inggih menika boten ajrih dumateng nasib masa depan. Nah ini kadang-kadang jujur mau kadang-kadang kita termasuk kula piyambakan ini kadang-kadang mikir kok anak-anakku saya itu ke depan golek sarjana golek pekerjaan kok angel era ribu-ribu kampus mewisuda sarjananya, terus kemudian lapang pekerjaan kok sulit, terus gimana nasibnya ini dan itu. Namun kalau sudah orang itu mencapai tingkatan ma'rifatullah, boten takut menghadapi masa depan itu bagaimana, itu boten takut keranten Allah Subhanahu wa taala kalau mau sampun menjamin setiap bayi yang lahir itu rezekinya. Cuman kita tidak boleh boten parang menjagalkan nasib, tetapi kita harus berusaha, karena setiap bayi yang lahir itu Allah sama nakdir itu rezeki ini sopo, kapan mati ini sopo jodohe, itu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kan wonten kadang-kadang hidup ini kadang-kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Keranten nggih wonten itu Allah sudah
mentakdirkan, namun kita wajib ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, sing ngatur rezeki ini nasibnya itu Gusti Allah kita pasrahkan lah. Bagi orang yang belum siap, kadang-kadang angen-angen yang piye anakku piye, pokoknya hidup itu pokoknya untuk ibadah, sholat, nunggu kerja, nunggu sholat meneh, kerja nunggu sholat meneh, niku istilahipun. Kalau sudah orang mencapai tingkatan ma'rifatullah, mboten ajrih nasib masa depan yang kita hadapi, karena sedaya kalau sing ngatur Gusti Allah. Lajeng selanjutnya ciri orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah nggih menika tidak ada kecintaan sesama manusia. Artinya tidak ada kecintaan dumateng sesama manusia kecuali didasari kali cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artosipun nopo? Kecintaan terhadap makhluk Gusti Allah termasuk adalah manusia itu yaitu didasari semata-mata cintanipun dumateng asalipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa keranten makhluk kalau ada ciptaannya Gusti Allah, istri bisa apa namanya itu bisa nggak cinta kepada suaminya, suami juga ada kalanya tidak bisa cinta kepada istrinya. Artosipun janganlah kita ini terlalu mencintai ciptaannya Allah sebelum istilahnya melebihi cinta kita kepada Allah. Juga jangan membenci kepada siapa saja. Siapa tahu orang yang kita benci itu akan berbalik menjadi kita cintai, dan orang yang berlebihan kita cintai akan berbalik membenci. Teman bisa jauh, keluarga juga bisa jauh, ataupun semua didasarkan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak kecewa. Harta juga bisa menjauh, yang sumbernya cinta yang enggak pernah menjauh dari kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati, lajeng ciripun tiyang ingkang sampun mencapai tingkatan makrifat inggih menika tidak ada, boten wonten ada sifat tercela, dengki, kemudian ghibah dan kebencian kepada siapa, ataupun tidak ada sifat yang jelek kepada siapa saja. Bahkan ada orang yang dianggap tidak ahli ibadah pada waktu itu. Kenapa orang itu termasuk tergolong orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Karena akhlaknya. Jadi ibadah kita ini yang sudah bisa diterima oleh Allah adalah ibadah yang sampun membentuk akhlakul karimah, sehingga ada kalimat amal ibadah yang mudah diterima oleh Allah nomor sepindah inggih menika akhlak. Contohipun Imam Al-Ghazali, ulama besar pengarang kitab, bisa masuk surganya itu karena membiarkan binatang lalat meminum tinta ketika Imam Al-Ghazali menulis kitab. Lajeng Umar bin Khattab sendiri masuk surga sebagai seorang Amirul Mukminin, pemimpinnya orang yang beriman, melebeti surga kalau mau melepas ikatan burung yang diikat oleh anak kecil, kemudian dilepas, anak kecil diberi uang oleh Umar bin Khattab. Kemudian ulama-ulama yang lainnya juga seperti itu. Jadi amal-amalan yang sepele yang bisa membentuk akhlak, termasuk wanita seorang pelajar yang dianggap pendosa akhirnya melebet surga karena apa? Memberi minum kepada seorang binatang anjing. Inilah yang dimaksud orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat, sudah tidak ada lagi sifat tercela kepada siapa, nggak pernah membenci kepada siapa saja. Karena apa? Orang yang ahli ibadah ada kalanya menjadi orang yang ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat ada kalanya suatu ketika menjadi orang yang ahli surga, seperti Nuaiman. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati. Kemudian ciri-ciri orang yang ma'rifatullah tidak bisa dilihat dari zahirnya. Zahirnya ketok ora pernah salat, kemudian ya enggak jarang ngaji,
jarang yang lainnya. Ternyata ketika saat itu diteliti, ketika saat Rasulullah ngobrol atau ngeten iki kita ngobrol, Rasulullah para sahabat ngobrol, lajeng wonten ada seorang yang lewat, Rasulullah dawuh iki lho orang itu ahli surga. Lajeng sahabat Rasulullah penasaran, ya Rasulullah, orang itu kelihatannya nggak pernah sholat, ada di masjid ini juga dia itu gak pernah mampir, jarang mampir. Kemudian sahabat Rasulullah itu penasaran, didatangi rumah orang itu yang dianggap ahli surga. Kata Rasulullah, ternyata apa yo, bengi ora pernah tahajud, sholat dia jarang sholat. Apa amalannya itu? Amalannya adalah orang itu tidak pernah membenci kepada siapa saja. Jadi tidak pernah menjustifikasi orang itu. Ternyata orang itu apa cirinya masuk surga? Karena hatinya itu bersih. Ini yang saya maksud adalah sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah. Demikian ciri-ciri orang-orang yang sudah mencapai ma'rifatullah. Karena waktu dan sebanyak pertimbangannya, insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan terus kita berusaha tidak hanya sekedar rutinitas kita beribadah, tetapi berusaha memperbaiki daripada iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita bisa mencapai suatu tingkatan yaitu ma'rifatullah yang akan membimbing kita, keselamatan kita, puncaknya mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan golongan orang yang ahli jannah, ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memang kekurangan kesalahan dan melakukan semua doa bersami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.